Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Mas Guru Sarkim yang berbahagia, mudah-mudahan hari ini sehat semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kembali terkait dengan tes kepribadian. Dalam tes kepribadian ini setiap orang ini memiliki karakteristik masing-masing, sehingga ketika menjawab soal ini kita betul-betul menggambarkan diri kita sendiri. Pilihlah sesuai kondisi kita sehingga mencerminkan kepribadian kita. Setiap jawaban memiliki nilai berbeda sesuai dengan kriteria yang akan diukur. Kemudian tidak ada jawaban yang salah sehingga tidak perlu sepaneng ataupun merekayasa. Apalagi sampai contoh-contohan dengan temannya sendiri. Tes aspek efisiensi kerja misalnya, teknik menjawab, ya, pahami bahwa SDM atau sumber daya manusia, sumber daya alam, waktu dan lain-lain di dunia ini terbatas. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar optimal yang dihasilkan. Yang kedua, hemat sumber daya alam jika tidak diperlukan. Ya, jadi di sini kita akan beri pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hemat sumber daya alam. Misalnya seperti keran harus disiplin, ya. Keluarnya jangan terlalu banyak, sesuai kebutuhan saja. Lampu kalau tidak digunakan juga harus dimatikan. Nah, termasuk sumber daya manusia juga demikian, efisiensi, tenaga, pikiran, waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, coba melakukan pekerjaan dengan urutan prioritas agar efektif dan efisien. Sebagai contoh, ya ini soal, hampir setiap hari saya terdaftar sebagai pegawai dengan presensi paling awal datangnya jika dibandingkan dengan rekan-rekan lainnya. Setelah tiba di kantor, saya melakukan apa? Coba. Di sini ada skornya ya, yang terbaik itu nanti akan diberi skor 5. Gitu. Misalnya, membuat daftar rencana kerja yang akan dilakukan dan diselesaikan hari ini. Nah, kemudian nomor 2 misalnya semua rencana kerja yang saya buat tadi pagi telah selesai saya kerjakan, namun jam kerja hari ini masih ada sisa waktu. Sebenarnya nah ini nanti bisa dibuat suatu perencanaan kita sendiri. Misalnya mereview hasil pekerjaan hari ini. Misalnya kalau kita ingin yang paling tinggi skornya, misalnya kita pilih D. Tapi tidak berarti Anda harus D, tidak berarti demikian. Kemudian yang ketiga, ketika ide-ide saya tidak didukung oleh pihak lain karena dianggap tidak menarik dan tidak sesuai dengan keinginan anggota lainnya, saya berusaha ini. Nah, misalnya kita pilih yang C misalnya. Ya, kemudian membicarakan dengan anggota lain untuk memadukan ide. Kemudian yang berikutnya misalnya sikap saya terhadap perubahan, ide-ide dan cara-cara baru dalam bekerja. Nah, mungkin kita bisa pilih ya, misalnya saya memilih C misalnya. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide dan cara-cara baru tersebut. Kemudian yang berikutnya, perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. Misalnya saya ingin memilih mana ya? Misalnya A misalnya, saya tidak merasa khawatir dan saya tidak akan pindah perusahaan karena saya merasa cocok dengan pekerjaan ini. Dan misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi, sedangkan menurut nilai saya kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah, monggo dipilih saja. Misalnya saya pilih yang B, bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Kemudian yang berikutnya ada tes kepribadian, dominance, ya, influence, steadiness, somnolence. Ya, dominance itu kemandirian, senang mengendalikan dan menggerakkan orang lain. Influence itu cekatan dan kolaborasi dengan orang lain. Kemudian konsistensi, steadiness, ya, melakukan sesuatu sampai berhasil. Compliance adalah tekun.
fokus, kualitas, dan ketepatan, ya, compliance. Ya. Misalnya seperti ini ya, mengurutkan mana yang sesuai ke paling tidak sesuai menurut kepribadian masing-masing. Ya. Antara suka menuntut, penuh semangat, rendah hati, bijaksana, silakan diberi angka 1, 2, 3, 4. Ya. Menurut kita sendiri. Kemudian ada soal lagi, agresif, emosional, baik hati, konsisten. Silakan dipilih, satunya mana, duanya mana, tiganya mana, empatnya mana. Nah, ini juga suka memimpin, bersemangat, mudah setuju, akurat. Ya, silakan dipilih. Dan lagi ada tangguh, mudah bersosialisasi, lemah lembut, perfeksionis. Ya, perfeksionis itu apa-apa ini ingin sempurna ya. Ya. Kemudian berani menurut kata hati, tenang, hati-hati. Kemudian kompetitif, ekspresif, suportif, teliti. Ya, kita pilih sendiri, masing-masing punya perbedaan. Kemudian berani mengambil risiko, suka berbicara, lemah lembut berdasarkan fakta. Ya. Kemudian suka berdebat, santai, sabar, penuh perhitungan. Ya, mana yang paling sesuai, paling tidak sesuai dengan kita. Tegas, spontan, stabil, serius. Ya. Ya, dipilih. Ya. Ya. Suka memimpin, optimis, suka damai, rapi, teratur. Ya. Belak-belakan, riang, setia, berpikir logis. Ya. Mandiri, antusias, pendengar yang baik, menuntut standar yang tinggi. Kita tinggal pilih mana yang menjadi kesesuaian yang pertama, yang paling sesuai kepada yang tidak sesuai. Yang paling sesuai itu diberi angka 1. Yang paling tidak sesuai diberi angka 4. Kemudian ada tes integritas dan kejujuran. Integritas mengikuti keyakinan moral atau etika dan melakukan hal yang benar dalam segala hal walaupun tidak ada yang mengawasinya. Kejujuran adalah contoh integritas yang optimal di tempat kerja. Jadilah orang yang jujur, tegas, dan disiplin. Yang nomor 1, saya pilih yang terakhir misalnya, beribadah. Nah, untuk contoh yang kedua, saya pilih kalau saya ya, itu pilih nomor 1 misalnya. Kemudian nomor 3, saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan dalam bekerja kantor. Misalnya saya pilih, ya saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Kemudian yang nomor 4, misalnya saya pilih sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? Saya pilih yang sesuai jadwal. Yang pertama, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Anda jangan terpengaruh saya ya. Silakan Anda pilih sendiri. Kemudian nomor 5, organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya pemimpin puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. Misalnya saya pilih nomor yang ketiga. Saya akan menjaga rahasia permasalahan yang terjadi dan mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan. Kemudian nomor 6, misalnya ya, seorang oknum staf HRD berusaha menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Maka sikap saya adalah menolak. Misalnya saya ingin menolak. Saya ingin tetap diterima tetapi dengan cara yang sah. Cara yang sah, bukan dengan suap. Agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Misalnya seperti itulah. Misalkan Anda milih yang mana, monggo silakan. Nomor 7, saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan pengangkatan Baperjakat. Respon saya, ya, saya misalnya ingin tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Dan yang 8, atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda, saya misalnya mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Kemudian nomor 9, hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya
tidak melakukan ya, tidak melakukannya. Tidak melakukan sama sekali. Kemudian yang 10, ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi, pendapat saya, ya, saya akan terus mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Ini misalnya seperti itu. 11, Anda seorang karyawan apotek, seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan ia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Maka Anda kan, saya menolaknya dengan mantap atau dengan tegas. Nah, ketika di kantor saya tiba-tiba ingin mencetak 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, maka saya mencetak di rumah saja dengan printernya sendiri. Ya, misalnya seperti itu. Monggo dijawab sesuai dengan Anda. Ya. Ini Andi, teman akrab Anda melakukan kecurangan presensi, maka Anda bisa melihat mana yang paling menurut Anda cocok. Nah, misalnya untuk yang kemudian ada soal juga yang alternatif jawabannya adalah setuju, ya, tidak setuju, yaitu dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Misalnya, saya menerima hadiah dari toko atas pembelian barang saat belanja barang kantor. Kemudian saya menerima diskon atas pembelian semen untuk rehab ruang kelas. Misalnya seperti itu. Saya mengetahui teman membuat laporan belanja dengan menambah nominal uang. Misalnya seperti itu. Apa mau setuju apa tidak setuju. Kemudian ada juga lagi misalnya saya menggunakan printer sekolah untuk mencetak dokumen pribadi. Saya membawa pulang komputer untuk kepentingan di luar tugas pekerjaan saya. Saya biasa membawa pulang barang-barang murah milik kantor karena bukan barang inventaris. Saya bekerja dengan semangat bila mendapatkan transport atau honor. Kemudian ada tes kepribadian, kepercayaan diri. Ya. Teknik menjawabnya adalah pahami bahwa manusia berusaha sebaik-baiknya, hasil akhir Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukannya. Yang kedua, setelah berusaha sebaik mungkin, yakinlah bahwa Allah memberikan yang terbaik. Tak perlu takut dengan hal-hal yang belum terjadi, yang sudah terjadi maupun yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Misalnya nomor 1, saya memandang masalah sebagai, ini tinggal melihat mau mana yang kita centang. Misalnya suatu tantangan untuk dipecahkan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya, dilihat mana berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Kemudian yang ketiga, jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka saya berani mencoba, itu misalnya mempertimbangkan resikonya. Karena ini kepercayaan diri ya. Jadi yang dinilai adalah kepercayaan diri. Andi adalah seorang karyawan yang rajin, namun apa yang akan terjadi pada masa mendatang tak ada yang tahu. Maka kita tetap berpikir positif. Misalnya milih karakter Andi sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak. Yang kelima, saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kantor besok pagi. Ini percaya dirinya mana? Ya, saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik. Yang keenam, setelah mematangkan rencana, kita manusia berusaha sebaik-baiknya dan Allah yang menentukan. Ya, silakan kalau Anda mau memilih yang pertama, berhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain, monggo silakan. Kemudian menghadapi masalah pelik, saya berusaha kuat misalnya, pede ya untuk memecahkannya. Kemudian yang berikutnya, tes kepribadian semangat berprestasi, berusaha menjadi yang terbaik. 3 terbaik, kalau tidak bisa Anda harus berniat menjadi bagian dari orang-orang terbaik. Bergaulah
dengan orang-orang yang memiliki semangat berprestasi, ya, berprestasi tinggi agar tertular semangatnya, terinspirasi. Bagi saya kegagalan adalah, itu bisa pilih. Misalnya saya upayakan untuk tidak mengurangi mental saya, atau justru yang terakhir, justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lagi dengan lebih baik. Nah, misalnya ini lebih pede lagi yang terakhir itu. Kemudian yang kedua, bulan depan ada kesempatan untuk ikut dalam kompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya mempersiapkan diri guna memenangkan persaingan. Nah, ini kan pede sekali. Kemudian yang ketiga, pada waktu bangun tidur saya sering merasa bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ini semangat gitu ya. Kemudian bagi saya untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus melakukan bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Nah, misalnya gitu. Ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, saya mencari atau introspeksi, mencari yang selamat siapa yang turut bertanggung jawab, atau mana? Misalnya kita pilih yang pede sekali, yang yakin, optimis, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Yang keenam, saya ditawari pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian saya. Keputusan saya adalah menerima tawaran tersebut. Menerima tawaran tersebut. Dengan konsekuensi mengikutkan keluarga merupakan tanggung jawab saya. Kalau mau menolak ya monggo, silahkan. Kemudian 7, tim bola voli unit kami diperkirakan akan kalah melawan tim bola voli unit lain dalam instansi kami. Sikap saya dalam pertandingan adalah berusaha atau memberi dukungan, tetap memberi dukungan dengan penuh semangat ya, kita misal milih gitu ya. Kemudian yang 8, instansi kantor Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda. Namun training tersebut diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Maka sebagai karyawan, maka saya bersedia mengorbankan 2 hari libur tersebut untuk mengikuti training. Itu yang paling besar skornya ya milih yang itu ya. Kemudian menurut saya pemimpin besar dunia mana? Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses. Ini jawaban yang paling besar kan seperti itu. Nah, yang ke-10, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan usaha dan bangsa Indonesia. Jawaban kita mana? Sesuai dengan kehendak kita. Kalau saya pilihnya adalah dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. 11, setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi tahun ini, saya tinggal pilih. Saya senang dan berupaya untuk berprestasi lagi. Menurut saya bekerja merupakan upaya meraih kesuksesan. Untuk itu upaya saya adalah bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha yang terbaik.
13. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Ya, silakan dipilih. Kalau saya milih, ya, saya mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. Misalnya memilih itu. Kemudian yang ke-14, Anda adalah seorang karyawan di perusahaan perdagangan. Anda memahami bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa jenis produk. Apa visi Anda dalam kondisi tersebut? Maka kalau saya milih ini, saya mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang. Kemudian yang ke-15, tidak ada. Selanjutnya adalah tes model 2 pilihan. Ya, pilihlah sesuai kondisi Anda. Ini biasanya di sini pasang-pasangannya itu diacak. Kita harus milih jeli dan konsisten ya. Ini kalau kita milihnya sudah yang itu ya selamanya itu kita pilih. Misalnya yang nomor 1, saya suka menolong teman-teman saya bila mereka berada dalam kesulitan. Yang B, saya akan melakukan pekerjaan apa saja sebaik mungkin. Nah, ini milih mana? Ini tergantung kita ya. Monggo silahkan. Semuanya benar itu ya. Semuanya benar, silahkan. Prioritasnya mana yang dipilih menurut kita sendiri-sendiri. Yang kedua, saya akan mengetahui bagaimana pandangan orang-orang besar mengenai berbagai masalah yang menarik perhatian saya. Yang B, saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam salah satu pekerjaan, jabatan, atau bidang khusus. Yang tiga, saya suka menceritakan cerita-cerita lucu dan lelucon-lelucon di waktu pesta. Yang B, saya ingin menulis roman atau sandiwara yang hebat. Yang 4, saya ingin dapat berbuat sekehendak hati saya. Yang B, saya ingin bisa mengatakan bahwa saya telah melakukan dengan baik suatu pekerjaan yang rumit, yang sulit. Ya. Yang kelima, saya ingin mengalami hal-hal baru dan perubahan-perubahan dalam kehidupan saya sehari-hari. Kemudian yang B, saya suka menyatakan kepada atasan saya bahwa mereka telah melakukan suatu pekerjaan yang baik bila memang demikian halnya menurut pendapat saya. Yang keenam, saya ingin mengerjakan segala sesuatu lebih baik daripada orang lain. Yang B, saya suka menceritakan cerita-cerita lucu dan lelucon-lelucon waktu pesta. Nah, ini pertanyaan akan bisa berulang ya. Yang 7, saya ingin agar hidup saya teratur sedemikian rupa sehingga berjalan lancar tanpa banyak perubahan dengan rencana saya. B, saya suka bercerita pada orang lain tentang petualangan saya dan hal-hal aneh yang pernah saya alami. Yang 8, saya suka mengecam orang-orang yang mempunyai kedudukan sebagai yang berwenang. Yang B, saya suka menggunakan kata-kata yang mananya seringkali tidak diketahui oleh orang lain. 9, saya suka liburan berencana. Yang B, saya suka membicarakan tentang seks. Kemudian yang nomor 10, saya senang membicarakan tentang seks jika bersama teman-teman. Yang B, saya suka menceritakan pengalaman saya yang untuk memberikan inspirasi teman-teman. Yang A, saya ingin mengalami hal-hal yang baru dan perubahan-perubahan dalam kehidupan saya sehari-hari saya. Kemudian yang B, saya suka mengobrol bersama teman lawan jenis saat istirahat. 12, saya suka menyelesaikan pekerjaan tanpa mengulur waktu. Yang B, saya suka membantu teman untuk menyelesaikan masalah sampai tuntas. 13, saya suka merencanakan liburan. Yang B, saya senang menjadikan curahan atau keluhan hati teman. Ini kita bisa milih sesuai dengan kehendak kita masing-masing. Catatan penting untuk bisa diketahui bahwa tayangan ini diambil dari berbagai tulisan atau sumber tulisan, antara lain Dokter Pintar ID dan akupintar.id, dengan maksud untuk latihan belaka, bukan salin atau kopi dari perangkat soal yang sebenarnya. Di samping kepribadian merupakan karakteristik pribadi atau individu, namun ada sisi kesamaannya dalam berpikir dan bersikap secara universal. Setiap manusia memiliki dua sifat yang sering berlawanan, baik dan buruk. Semoga kita semua dapat menjadi manusia yang semakin baik. Amin ya rabbal. Terima kasih sahabat Sarkim, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Terima
Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.